Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Masih ngantuk apa masih segar? Ya, kalau sebelahnya ada yang ngantuk, Bu, ditiup aja, Bu. Ya, mudah-mudahan jadi seger. Kita belajar lagi yuk. Kita belajar takwa lagi sama Pak Ustadz Danu. Ya, silahkan Pak Ustadz lanjut. Iya, kalau umpamanya suaminya salah ya dibetulin, dimaafkan. Istrinya salah dibetulin, dimaafkan. Itu kan kata Allah ya. Ya. Tapi kebanyakan biasanya kita memaafkan atau jengkel, marah-marah. Hah? Marah-marah ya? Udah nggak apa-apa, nanti dulu jawabannya. Kalau Allah mengatakan wala tajassasu, ya, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita hobinya adalah malah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu kita ya. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, kita berpaling dari Quran. Allah menyuruh memaafkan, kita marah-marah. Allah menyuruh jangan mencari kesalahan orang lain, kita malah korek-korek. Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah yang namanya kita itu berpaling dari Quran. Walaupun tidak berpaling semuanya, ya. Ayat demi ayat, kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam Quran itu kita tidak sengaja kita itu keluar dari garis takwa sebenarnya. Dan itu sama, mulut kita harus kita jaga agar mulut kita berkata baik. Qaulan karimah, disuruh oleh Allah Ta'ala. Otak kita disuruh berpikir yang baik. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Melihat, mata, berpikir, mencari kesalahan orang, diomongin. Mata, telinga, otak, mulut, salah ini. Kalau itu dilanjutkan terus, salah terus. Dan setelah kita itu melakukan kesalahan, mencari-cari kesalahan orang lain, dan kita sebarkan, emang pernah kita itu mohon ampun pada Allah Ta'ala? Ngacung kalau pernah. Nah kan gak pernah. Tuh saya. Kita jarang seperti itu, paham ya? Itu namanya tidak takwa kepada Allah Ta'ala. Pernahkah kita berpikir besok mulut kita yang seperti itu bertanggung jawab di akhirat. Ditanyain mulutmu untuk apa dulu. Telinga kita mendengar sesuatu yang enak kemudian kita olah pakai otak. Kemudian kita keluarkan lewat mulut. Itu ditanyain semuanya. Makanya di dalam Quran tadi diceritakan atiullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawalau, jika engkau berpaling. Berpaling tidak mau melakukan, tidak mau menjalankan. Walaupun satu ayat, walaupun satu kata. Diceritakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menutup, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Berarti pintu neraka itu disiapkan untuk kita yang seperti itu. Semuanya. Kita yang muslim harus paham. Ayat ini adalah tanda untuk kita juga. Bukan tanda untuk orang-orang yang non-muslim. Enggak. Untuk kita. Jadi hati-hati. Memang kita insya Allah masuk surga. Tapi berapa ribu tahun lagi, berapa juta tahun lagi. Kalau ingin masuk surga cepat, jalanin perintah Allah Ta'ala. Apa yang ada dalam Quran, belajar dikerjain semuanya. Allah menyuruh memaafkan, maafkan. Allah menyuruh mendoakan agar dia dosanya diampuni, doakan seperti itu. Suami nakal dikit, sentil telinganya dengan nasihat yang baik, maafkan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maafkan aja. Oh suruh cerai juga nggak mau. Ngapain harus gerundel? Bener nggak? Nah iya sudah maafin aja, serahin sama Allah Ta'ala. Nah ini cara-cara yang lebih baik daripada kita ngedumel. Suami datang ngedumel, suami uangnya kurang ngedumel. Nggak dikasih uang ngedumel. Kapan kagaknya? Ya nyenengin suami ya paling berapa menit. Ya, jangan ketawa. Masa nggak tahu pikirannya kemana. Begitu ya. Aduh. Harus hati-hati. Seluruh tubuh ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tubuh ini harusnya taat pada Allah Ta'ala dalam perintah Allah yang ada dalam Quran dan juga sunnah Rasul. Hati-hati.
Ya, kita belajar dari siraman kolbu, kita belajar dari Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita itu bisa belajar bertakwa, bertakwa dan bertakwa terus menerus ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu a'lam. Allahu alam. Terima kasih Pak Ustadz. Dimulai dari hal yang paling kecil, dimulai dari yang terdekat, dimulai dari sekarang belajar takwa. Takut kepada hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita keluar dari ajaran Islam, keluar dari apa yang Allah perintahkan ya. Benar kata Pak Ustadz, jangan merasa bahwa orang muslim itu akan masuk surga nanti, tapi berapa tahun ya Pak Ustadz? Iya harus dipikirin berapa tahun lagi, nggak tahu kita. Kita mulut kita cerewet, padahal disuruh oleh Allah Ta'ala diem, lah kan gitu. Bener. Gimana coba? Ya Allah. Pusing ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendapatkan hidayah dalam setiap perbuatan maupun perkataan kita. Amin Allahumma amin Allahu alam. Selanjutnya akan berbagi tausiah dengan kita, berbagi ilmunya juga. Langsung saja Ustadz Al-Ghifari, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Kabar Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Silakan, kan, silakan. Pak Ustadz. Ini kita hari ini sama-sama belajar ya Pak Ustadz ya. Tadi kita udah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu tentang belajar takwa. Sekarang dari Pak Ustadz Al-Ghifari langsung aja. Oke, terima Ya, kasih. silahkan. Monggo, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Yang kita muliakan dan kita hormati guru kita Ustadz Danu, Kang Bobi, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah cintai dan Allah sayang. Hari ini tema kita adalah belajar takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Yaitu berusaha menjunjung tinggi semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa bertakwa dan takwa kita selalu istiqamah sampai nanti kita sakaratul maut, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada berapa, Bu? Ada 3 hal. Yang pertama, sering-seringlah zikrul maut. Sering-seringlah mengingat kepada kematian. Karena rumah masa depan kita semua adalah kuburan. Kalau TPBTN termasuk RSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga sekujur pun sempit dan susah. Benar atau tidak? Ibu tidak usah membayangkan kubur yang begitu sempit. Mohon maaf, di rumah kita sendiri saja mati lampu. Angin ribut, kilat menyambar-nyambar. Kadang-kadang kita takut. Benar atau tidak? Padahal kita masih bisa meraba. Kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa memanggil suami kita minta hidupkan lampu. Tapi kadang-kadang kita takut. Bagaimana dengan kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak, gelap di atas kegelapan. Itulah rumah masa depan kita semua. Maka tatkala seseorang mengingat kepada kematian, insya Allah membuat dia rajin ibadah kepada Allah dan membuat dia takut maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu mati di Jakarta, Bu. Menurut saya kalau mati di Jakarta lebih enak, Bu. Kalau di tempat saya di Kalimantan, kalau mati di sana rata-rata orang 2 kali loh matinya, Bu. Kenapa 2 kali? Yang pertama, setelah ingin dikuburkan, baru separuh menggali kubur, airnya sudah penuh, Bu. Akhirnya mayitkan dimasukkan ke dalam kubur, maka saya bilang ini mayit mati 2 kali. Pertama mati benar, yang kedua mati tenggelam, Bu. Benar atau tidak? Maka kalau kita selalu mengingat kepada kematian, insya Allah akan menyuburkan hati kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah,
Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi dirimu. Hari ini saya melayat, hari ini saya menyaksikan bagaimana mayat terkujur kaku. Mungkin besok, lusa, tahun yang akan datang, pasti saya yang akan dilayat oleh orang lain. Maka yang kedua, agar kita istiqamah di dalam takwa kepada Allah, sering-seringlah hadir ke majelis ilmu, Bu. Makanya kata Rasulullah, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamsan fatahlik. Jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa jadi orang yang alim, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak bisa jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mendengar, jadilah orang yang keempat. Mencintai kepada orang yang alim. Mencintai kepada orang yang belajar. Jangan alim sudah tidak. Belajar malas. Hadir ke majelis ilmu selalu sibuk. Malah menghina dengan orang yang belajar. Melecehkan dengan orang yang hadir ke majelis ilmu. Maka kamu akan celaka. Celaka di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan mohon maaf Bu, kalau orang yang hadir ke majelis ilmu insya Allah berbeda dengan yang tidak pernah hadir. Benar atau tidak? Kalau hadir insya Allah ada juga sadarnya Bu. Walaupun sebentar. Tapi kan ada sadarnya. Yang tadinya senang kata Ustadz Danu ngomongin orang lain. Karena hadir ke majelis ilmu. Bagaimana bahaya ngomongin orang lain. Insya Allah setelah mendengar tambah lancar. Insya Allah berhenti. Dan yang ketiga, agar hati kita disuburkan oleh Allah, sering-sering beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Makin banyak mata kita memandang yang haram, makin banyak telinga kita mendengar yang haram, makin banyak mulut kita berkata yang haram, maka ini yang akan mematikan hati kita, membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, Allah jaga istiqamah kita, ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan yang 3 macam tadi. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Untuk Pak Ustadz. Ibu-ibu jamaah juga pemirsa di rumah, mudah-mudahan lewat acara Siraman Kolbu kita bisa mendengar, melihat, menyaksikan langsung tausiah dari Pak Ustadz Danu maupun dari Pak Ustadz Al-Ghifari. Kemudian kita bisa belajar secara langsung juga lewat narasumber kita. Ya, Ibu pasti sering lihat, pemirsa di rumah sering nonton Siraman Kolbu, melihat narasumber. Apa yang kita pelajari untuk belajar ketakwaan? Yang pertama, jangan menzolimi orang lain, itu yang pertama. Jangan pernah berpikir untuk mendekati hal-hal yang musyrik. Yang paling penting, jangan pernah kita berbicara menyakiti orang lain. Sehingga orang lain itu tersakiti, akhirnya mendekati hal yang musyrik untuk mencelakai kita yang berkata kurang baik. Kadang-kadang orang yang pergi ke orang pintar itu tersakiti, Bu, oleh kata-katanya. Diomongin begini-begini, dendam, kesel, pergi ke orang pintar didukunin. Itu kan zolim. Jadi hati-hati dengan mulut dan ucapan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sering melakukan hal-hal yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya bisa meningkatkan keimanan juga ketakwaan kita. Wallahu alam ya. Selanjutnya narasumber yang akan hadir di Siraman Kolbu ini, saya akan memberikan sedikit bocoran.